Sungguh biadab. Seorang perempuan tega memutilasi ibu dan anak kandungnya sendiri. Melahirkan di sebuah warung pinggir jalan. Saudaraku yang Allah rahmati, apa yang akan kita lakukan jika besok adalah hari terakhirmu di dunia? Setiap hari, kita terbangun, bekerja, tertawa, bermain, tanpa menyadari bahwa dunia ini sedang berjalan menuju akhir. Tapi bukan akhir zaman seperti di film-film, ini adalah akhir yang benar-benar nyata. Yang sudah diberitakan lebih dari 1400 tahun lalu oleh seorang utusan terakhir yakni Nabi Muhammad. Kiamat bukan sekadar ledakan besar atau kehancuran alam, ia adalah janji Allah. Dan sebelum datangnya hari itu, akan ada tanda-tanda, sinyal-sinyal dari langit, peringatan dari bumi dan kegelisahan dalam hati manusia yang sensitif terhadap tanda-tanda itu. Rasul sendiri telah mengabarkan tanda-tanda itu, dan yang mengejutkan, sebagian besar dari tanda-tanda itu telah terjadi di hadapan kita. Buddha yang melahirkan tuannya, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, ilmu dicabut sehingga kebodohan merajalela, wanita berpakaian tapi telanjang dan waktu yang terasa makin cepat. Apakah kamu sudah melihatnya? Atau kita terlalu sibuk untuk peduli? Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya di sisi Robku. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Saudaraku yang Allah rahmati, dalam video ini insya Allah kita akan mengungkap 7 tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita di dunia tidak selama yang kita kira. Inilah 7 tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Tonton sampai akhir sebelum waktumu benar-benar habis. Mari kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Tanda-tanda kiamat kecil ke-1, yaitu Buddha melahirkan tuannya. Saudaraku yang Allah rahmati, maksud dari Buddha melahirkan tuannya adalah salah satu tanda kiamat kecil yang disampaikan Rasulullah dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, dan engkau akan melihat Buddha perempuan melahirkan tuannya. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hadis ini merupakan bagian dari hadis panjang tentang tanda-tanda hari kiamat yang diriwayatkan saat Jibril datang dalam bentuk manusia dan bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika, kami para sahabat Nabi duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul sesosok lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dan ia langsung duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau dan telah mampu melakukannya." Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar."
Maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi pun menjawab, iman adalah, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dan ia berkata, engkau benar. Dan laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju, miskin serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Saudaraku yang Allah rahmati. Para ulama menafsirkan hadis ini dalam beberapa sudut pandang, di antaranya. Pertama, perubahan sosial dan struktur keluarga. Budak melahirkan anak, dan anak itu tumbuh besar lalu memperlakukan ibunya yang dulunya budak sebagai bawahan atau pelayan. Artinya, anak tidak menghormati ibunya, bahkan memperlakukannya seperti bukan siapa-siapa. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini adalah zaman di mana banyak anak durhaka, tidak berterima kasih kepada bundanya. Sementara Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, anak yang dilahirkan dari budak wanita memperlakukan ibunya seperti tuan terhadap budak, tanpa hormat dan adab. Kedua, anak tidak tahu nasabnya. Dalam masyarakat yang mengalami kekacauan moral seperti saat ini, anak-anak lahir dari zina atau hubungan tidak sah. Mereka tidak tahu siapa orang tua mereka yang sebenarnya, dan secara hukum bisa memperbudak atau menguasai ibunya sendiri. Ini tentu sangat relevan di zaman modern sekarang ini, pergaulan bebas perzinahan yang menyebabkan banyak bayi lahir tanpa pernikahan sah dan banyak hubungan keluarga rusak. Ketiga, tanda sosial dan kekacauan sistem perbudakan dan kepemilikan. Ada pula yang menafsirkan bahwa ini menunjukkan kekacauan sosial besar-besaran di akhir zaman. Struktur masyarakat menjadi tidak normal dan berbalik arah. Budak melahirkan tuannya merupakan simbol dari kehancuran nilai moral dan sosial. Di mana anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, pergaulan bebas menyebabkan hilangnya kejelasan nasab, kehidupan berubah secara terbalik dan kacau dari nilai-nilai syariat yang lurus. Tanda kiamat kecil kedua, yakni, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya minuman keras dan merajalelanya zina. Hadis riwayat, Bukhari nomor 80 dan Muslim nomor 2671. Dan di hadis yang lain Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hambanya, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga bila tidak tersisa lagi seorang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat, Bukhari nomor 100 dan Muslim nomor 2673. Makna diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan adalah
ilmu diangkat dengan diwafatkannya ulama. Hakikatnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari dada manusia. Namun ketika para ulama sejati wafat, maka hilanglah sumber ilmu yang benar. Maka yang tersisa hanyalah tokoh-tokoh tanpa ilmu, atau penceramah yang tidak memahami secara mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Contoh nyata, banyak ulama besar wafat tanpa ada yang meneruskan kedalaman ilmunya, padahal mereka adalah penjaga syariat dan penerang umat. Kedua kebodohan merajalela karena agama diambil dari orang yang salah. Dewasa ini banyak sekali orang yang bicara agama tanpa dasar, hanya berdasarkan logika, emosi, atau tren media sosial. Munculnya ustadz viral, konten agama clickbait tapi tanpa keilmuan yang sahih. Sehingga masyarakat menjadi bingung dan kebenaran pun bercampur dengan kebatilan. Ketiga, ilmu dunia naik sementara ilmu agama merosot. Dunia mengalami kemajuan teknologi dan pendidikan modern menjadi unggulan di mana-mana. Namun ilmu agama, akhlak, adab, dan pemahaman syariat makin langka. Banyak orang pintar secara dunia, tapi tidak tahu rukun sholat, hukum najis, atau dosa-dosa besar dan yang lainnya. Tanda ini sudah terjadi hari ini. Contohnya di zaman kita, banyak majelis ilmu kosong, tapi konser atau hiburan ramai dijejali yang penonton. Ulama dilecehkan, sementara influencer dijadikan panutan. Orang lebih percaya kutipan medsos daripada hadis sahih. Allah akan mengangkat ilmu dengan wafatnya para ulama, lalu orang-orang akan mengambil orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu apa yang harus kita lakukan agar terhindar kezaliman pemimpin yang bodoh? Tentu kita harus menuntut ilmu, menghormati ulama serta dapat menyaring informasi agama dengan cermat. Tanda kiamat kecil ketiga adalah dianggap biasanya minuman keras. Salah satu tanda kecil kiamat yang nyata terjadi di zaman kita adalah dianggap biasanya minuman keras. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah minuman keras dikonsumsi secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5576 dan Muslim nomor 157. Dan di hadis yang lain Nabi juga bersabda, akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, homer, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Apa sebenarnya makna minuman keras dianggap biasa sebagai tanda kiamat kecil? Pertama, minuman keras menjadi hal umum dan terbuka. Sementara zaman dahulu, orang yang minum homer melakukannya sembunyi-sembunyi karena malu atau takut. Namun saat ini, minuman keras diminum secara terbuka, bahkan dijual bebas di tempat umum. Banyak yang menganggapnya gaya hidup modern, bukan lagi sebuah dosa besar yang harus ditakuti. Kedua, masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah dosa yang harus ditakuti. Meminum minum keras dianggap keren atau simbol kelas sosial. Masuk dalam budaya pesta, hiburan, pergaulan bebas. Bahkan di sebagian negara lain Muslim, alkohol dilegalkan atau ditoleransi. Fenomena saat ini banyaknya bar dan klub malam, menjadi tempat bagi mereka menikmati homer dan itu dilegalkan oleh pemerintah. Lalu alkohol juga muncul dalam film, iklan, bahkan dinormalisasi dalam lagu-lagu. Ketiga, minuman keras jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada juga yang menjadikannya sebagai pelarian dari stres. Bahkan ada orang yang rutin minum seperti minum air biasa dan bahkan dalam acara resmi atau bisnis, homer disajikan tanpa malu. Mengapa ini menjadi tanda kiamat? Rasulullah menggambarkan masa di mana nilai-nilai Islam terbalik. Hal yang haram menjadi biasa, sehingga hati menjadi keras, tidak lagi sensitif terhadap dosa. Dan ini adalah indikasi kerusakan akhlak masyarakat secara besar-besaran. Dan realitas hari ini,
Berdasarkan statistik WHO, lebih dari 3 juta orang meninggal tiap tahun akibat konsumsi alkohol. Di banyak negara, termasuk negara mayoritas Muslim, alkohol dijual dan dikonsumsi tanpa rasa bersalah. Konten minuman keras viral di media sosial dijadikan candaan atau bagian dari gaya hidup. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meminum homer di dunia dan tidak bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat, yakni di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengharamkan khamar secara total. Hal ini dilakukan karena merusak akal, merusak jiwa dan menjadi pintu semua kejahatan lain seperti zina, pembunuhan, kekerasan dan lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jauhi dan benci homer, jangan toleransi terhadap budaya minum. Kedua, ingatkan dengan hikmah dan kasih sayang kepada saudara kita yang terjerumus menjadi seorang peminum homer. Ketiga, perkuat iman dan komunitas yang sehat. Tanda kiamat keempat yakni, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah salah satu tanda kecil kiamat yang sangat nyata dan mencolok di zaman kita saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian rapi, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan." Hadis riwayat Muslim, nomor 8. Adapun makna dan tafsir tentang hadis di atas adalah: 1. Orang miskin dan sederhana berubah menjadi bangsawan. Yang dahulu seorang penggembala kambing yang hidup sederhana, kini menjadi pemilik gedung pencakar langit. Mereka bukan hanya membangun bangunan tinggi, tapi berlomba-lomba saling saingi dalam kemewahan dan kemegahan dunia. Hal ini menggambarkan perubahan status sosial drastis dari miskin ke super kaya dalam waktu singkat. Kedua, memamerkan dunia sebagai simbol kesombongan. Semakin tinggi bangunan bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena ingin diakui dan dikagumi. Lomba membangun bangunan tinggi menjadi bentuk pamer status, kekuasaan, dan kemewahan belaka. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, bahwa membangun bangunan tinggi maksudnya bukan hanya membangun gedung, tapi saling bermegah-megahan dalam dunia. Ketiga, fenomena zaman sekarang, negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi yang dulunya wilayah padang pasir dan mayoritas masyarakatnya penggembala, kini mereka membangun gedung-gedung tertinggi di dunia. Contohnya Burj Khalifa yang tingginya mencapai 828 meter, yang berada Dubai tertinggi di dunia sejak 2010. Dan proyek ambisius lainnya seperti The Line Saudi Arabia, dan kota-kota futuristik lainnya. Seiring dengan adanya persaingan antar negara, siapa yang dapat membangun bangunan paling tinggi, paling unik, paling cepat, maka itulah negara yang paling hebat, paling maju. Tentu hal demikian bukanlah sesuatu yang harus diyakini. Mengapa hal ini menjadi tanda kiamat kecil? Rasulullah menyebut fenomena ini lebih dari 1400 tahun lalu, saat dunia Arab masih hidup dalam kesederhanaan. Ini menunjukkan kebenaran nubuah kenabian beliau dan informasi masa depan yang tidak mungkin diketahui kecuali dari wahyu. Fenomena ini bukan salah, tapi ketika niatnya adalah untuk kemegahan, kesombongan, dan lupa akhirat, itulah tanda bahayanya. Apakah kemajuan dunia membuat kita makin dekat kepada Allah, atau makin lupa pada kematian? Boleh membangun tinggi, tapi jangan tinggikan dunia di hati. Hakikatnya ketinggian bangunan tidak berarti ketinggian iman. Jangan sampai gedung pencakar langit yang dibangun dengan megah, membuat akhlak dan tauhid merosot dan hancur. Mereka meninggikan bangunan dunia, tapi meruntuhkan bangunan akhirat dalam hati mereka.
Tanda kiamat kecil kelima adalah munculnya Dajjal-Dajjal kecil pendusta agama. Hal ini adalah sebuah fenomena yang sudah terjadi dan terus berkembang di akhir zaman ini. Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul para pendusta besar. Jumlah mereka hampir 30. Masing-masing mengaku bahwa ia adalah utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 3609 dan Muslim nomor 157. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sebelum Dajjal keluar, akan muncul lebih dari 30 pendusta. Masing-masing mengaku sebagai nabi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Hasan Syahih. Siapa sebenarnya yang dimaksud Dajjal-Dajjal kecil? Mereka adalah tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi, utusan, atau imam ilahi palsu. Menyebarkan ajaran yang menyimpang, mengaku berasal dari wahyu. Menipu umat, merusak akidah, dan memecah belah umat Islam. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Muncul di zaman Nabi. Ia mengaku sebagai seorang nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Musailamah Al-Kadzab mengklaim kenabiannya lalu meminta wilayah kekuasaan. Ia dijuluki pendusta besar atau Al-Kadzab oleh Rasulullah. Awalnya, ia merupakan pemeluk agama Islam dari Yamamah di Jazirah Arab. Yang dikenal sebagai orang yang memiliki sifat lemah lembut dalam bertutur kata, pandai bicara, dan menarik simpati. Bahkan di lingkungan sekitarnya, Musailamah Al-Kadzab didukung oleh Bani Hanifah dan memiliki pengaruh cukup besar. Karena klaimnya sebagai nabi, Musailamah Al-Kadzab terlibat dalam pertempuran Yamamah bersama pasukan Khalifah Abu Bakar dan ia tewas di tangan Wahsy bin Harb. Lalu ada Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Al-Aswad Al-Ansi adalah tokoh murtad yang berasal dari Yaman dan mengaku sebagai nabi. Ia memproklamirkan diri sebagai nabi di akhir masa kenabian Nabi Muhammad, hingga masa Khalifah Abu Bakar. Aswad Al-Ansi merupakan orang Yaman yang pertama kali murtad di masa Nabi Muhammad. Sebagai pemimpin klan Al-Ansi, salah satu subsuku Madzij di Yaman, bersama pengikutnya, Al-Ansi bergerak cepat menguasai hampir seluruh wilayah Yaman dalam waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Semasa hidup Aswad Al-Ansi dijuluki Du Al-Himar, karena ia selalu berkerudung dan menutupi wajahnya guna menciptakan kesan misterius. Sebelum memproklamirkan diri sebagai nabi, para ahli memperkirakan bahwa Aswad dulunya adalah seorang penipu yang memanfaatkan sihir untuk menarik pengikutnya. Konon, Aswad adalah orang pertama yang berani memproklamirkan dirinya sebagai nabi pada masa akhir Nabi Muhammad. Kendati demikian, ada perbedaan pendapat mengenai kapan ia mulai memproklamirkan diri sebagai nabi. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Aswad memproklamirkan dirinya sebagai nabi menunggu Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa Aswad menjadi tokoh murtad yang berasal dari Yaman dan mengaku sebagai nabi saat akhir kenabian Nabi Muhammad. Al-Aswad Al-Ansi adalah salah satu di antara nabi palsu yang mati setelah dibunuh. Orang yang membunuh Aswad Al-Ansi adalah Fairuz, sahabat Nabi Muhammad yang menyamar sebagai pengikut Aswad. Kemudian Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih Al-Maud alaihi salam, demikian namanya disebutkan. Nama yang asli hanyalah Ghulam Ahmad. Sedangkan Hazrat adalah kata penghormatan kepada dia oleh para pengikutnya. Kata Mirza melambangkan keturunan bangsawan dari Moghul, adalah merupakan kebiasaan, dia suka menggunakan nama Ahmad agar lebih ringkas. Hazrat Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, Raja kawasan Kes, yang merupakan paman Amir Tughlaq Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Kes, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand, dan mulai menetap di sana. Tetapi pada abad ke-10 Hijriah atau abad ke-16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Bek beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khorasan ke India karena beberapa hal,
dan tinggal di kawasan Sungai Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km jauhnya dari sungai tersebut. Ia lahir di Punjab, India pada 13 Februari 1835 Masehi atau 14 Syawal 1250 Hijriah, pada waktu subuh hari Jumat, di rumah Mirza Ghulam Murtaza di Desa Kadian. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang berkecukupan sebagai bayi kembar, namun kembarannya meninggal saat lahir. Dia dikabarkan selalu menghabiskan waktunya di masjid dengan mempelajari Al-Quran dan pelajaran agamanya, Islam. Hal itu tidak sesuai dengan kemauan ayahnya yang ingin agar dia menjadi seorang pengacara atau seorang pegawai negeri. Dalam mempelajari hal-hal keagamaan, dia selalu berinteraksi dengan banyak orang Islam, orang non-Islam, dan dengan misionaris Kristen yang selalu diajaknya berdiskusi. Ketika Ahmad berumur 40 tahun, ayahnya wafat. Waktu itu Ahmad mengaku bahwa Tuhan telah berkomunikasi dengannya melalui wahyu. Sejak saat itu, Ahmad banyak menulis untuk melawan apa yang menurutnya sebagai tulisan-tulisan anti-Islam dari berbagai kelompok misionaris Kristen. Dia juga fokus dalam melawan berbagai dampak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Brahma Samaj. Selama periode ini, dia sangat diterima oleh berbagai golongan Islam yang ada saat itu. Ia mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, padahal wahyu telah ditutup. Semua ini adalah contoh dajjal kecil, bukan dajjal besar yang akan muncul menjelang kiamat, tapi para penyesat agama yang muncul sebelumnya. Sementara dajjal-dajjal zaman sekarang di masa modern, bentuknya bukan hanya mengaku nabi, tapi juga mengubah hukum-hukum Allah, menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. Menyebarkan ajaran Islam moderat berlebihan yang mencabut inti syariat. Mengaku membawa Islam versi baru, reformasi agama, bahkan nabi terakhir. Mempengaruhi jutaan orang melalui media sosial, buku, dan ceramah. Dajjal kecil bisa memakai jas, bisa viral, bisa dikenal luas, tapi menyesatkan umat dari dalam. Mengapa ini sangat berbahaya? Seyogianya dajjal kecil ini membuka jalan untuk dajjal besar. Mereka merusak akidah umat secara halus, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pemikiran dan propaganda. Merusak dari dalam Islam, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka tersesat. Oleh karenanya, mari kita bentengi diri kita dari penyesatan dajjal kecil dengan ilmu agama yang mendalam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ikuti ulama yang lurus, bukan tokoh yang hanya viral. Jangan mudah percaya pada ajaran baru yang tak punya dasar syariat. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4607. Dajjal kecil tidak selalu membawa tanduk dan mata satu. Kadang dia datang dalam bentuk orang tampan, pintar bicara dan penuh kasih. Tapi menyembunyikan racun dalam imannya. Tanda kiamat kecil ke-6, yaitu terputusnya silaturahim. Terputusnya silaturahmi merupakan sebuah tanda kehancuran sosial yang nyata kita saksikan di zaman ini. Rasulullah bersabda, tidak akan datang hari kiamat, hingga banyak terjadi pembunuhan, kebahilan merajalela, dan silaturahim terputus. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Hasan Syahih. Dalam hadis lain Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 5984 dan Muslim nomor 2556. Apa itu silaturahim? Silaturahim berasal dari kata rahim, yaitu hubungan darah dan keluarga. Silaturahim berarti menyambung hubungan baik antar kerabat, keluarga, dan sesama muslim. Menjalin komunikasi, saling bantu, saling kunjung, dan mendoakan kebaikan. Terputusnya tali silaturahmi menjadi tanda kiamat. Ini memiliki beberapa ciri, di antara cirinya adalah: pertama,
Saudara kandung tidak saling sapa karena warisan atau ego. Kedua, orang tua dan anak saling menjauh, sibuk dengan urusan masing-masing. Ketiga, keluarga besar tidak saling kenal, bahkan tidak saling tahu siapa yang sakit atau wafat. Keempat, pertemuan keluarga hanya terjadi saat kematian. Sementara itu yang menjadi penyebab silaturahim terputus di zaman ini adalah kesibukan dunia yang disebabkan karir, gadget, dan kesibukan membuat banyak orang melupakan keluarga. Kemudian ego dan dendam, masalah kecil dibiarkan membesar, hingga tidak mau saling memaafkan. Lalu media sosial yang menggantikan tatap muka. Banyak orang merasa sudah dekat karena sering chat, padahal tidak pernah berkunjung atau menelepon. Dan perebutan warisan. Tak sedikit keluarga pecah karena masalah harta, rumah, atau uang. Lalu apa dampaknya? Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dipercepat siksaannya di dunia, selain dari kezaliman dan pemutusan silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Hasan. Di antara dampaknya adalah menurunkan keberkahan hidup, membuka pintu permusuhan dan kehancuran sosial. Menjadi tanda umat Islam kehilangan cinta dan kasih sayang. Padahal silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktik nyata di zaman sekarang bagaimana terputusnya tali silaturahmi. Orang upload story kangen keluarga, tapi tidak pernah telepon. Kirim emoji hati di WhatsApp keluarga, tapi tidak peduli kalau ada yang sakit. Lebih peduli follower daripada orang tua. Jangan tunggu wafatnya keluarga untuk bersilaturahim di pemakaman. Lakukan selagi masih ada waktu, selagi masih hidup. Tanda-tanda kiamat kecil ketujuh adalah wanita berpakaian tapi telanjang. Rasulullah bersabda, dua golongan dari penduduk neraka yang belum aku lihat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Lalu apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Pertama, berpakaian tapi tidak menutup aurat. Pakai baju, tapi ketat hingga membentuk tubuh. Pakai hijab, tapi transparan atau dibentuk model modis. Pakaian panjang, tapi belahan tinggi atau bahannya tipis. Kedua, pakaian yang tidak mengandung rasa malu. Tujuannya untuk menarik perhatian, bukan menjaga kehormatan. Ditujukan untuk dipamerkan di media sosial, bukan untuk melindungi diri. Tidak memiliki niat untuk taat kepada Allah, hanya ikut tren. Ciri lain yang disebut Nabi adalah berjalan berlenggak-lenggok, gaya jalan yang menggoda atau dipertontonkan secara sengaja. Lalu kepala seperti punuk unta, yaitu gaya rambut atau hijab yang ditumpuk tinggi agar terlihat mencolok. Mengapa ini termasuk tanda kiamat? Karena sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa pakaian bukan hanya penutup tubuh, tapi simbol kehormatan dan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketika aurat dibuka, rasa malu pun hilang, maka kerusakan moral pun menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ini tanda syariat ditinggalkan dan dunia dikejar dan iman digadaikan. Adapun yang menyebabkan fenomena ini terjadi diantaranya adalah industri fashion yang masif, mendorong tren modest tapi seksi menipu dengan istilah saja. Hijabers viral namun penuh gaya yang menggoda. Baju muslimah dipermainkan, aurat masih terlihat jelas. Terlebih di media sosial,
tubuh jadi komoditas bukan amanah dari Allah. Akibatnya syahwat menjadi menganga, zina dan pelecehan pun meningkat di mana-mana. Hal ini juga mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa malu, dan masyarakat lebih memandang fisik daripada akhlak. Wanita yang benar-benar menjaga aurat jadi minoritas dan dihina serta dikucilkan. Islam adalah agama yang begitu memuliakan wanita dengan menjaganya, bukan mengeksposnya. Allah berfirman, "Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya." Quran Surat An-Nur 31. Aurat bukan untuk diperlihatkan halayak ramai, pakaian adalah bentuk takwa, bukan ajang pamer. Wanita muslimah sejati tidak sibuk mencari perhatian manusia, tapi mencari keridhaan Allah. Satu persatu tanda-tanda kiamat kecil telah nyata di depan mata kita. Saat dunia semakin maju, namun sayang manusia mengalami kemunduran dari dan menjauh dari Robnya. Saat ilmu diangkat, maksiat dibanggakan, aurat dipamerkan, dan dosa dianggap hiburan. Kita hidup di zaman di mana kebenaran terdengar asing dan yang asing justru dibela mati-matian. Ingatlah saudaraku, tanda-tanda itu bukan sekadar peringatan biasa. Itu adalah alarm dari langit bahwa waktu kita semakin singkat, bahwa bumi ini tidak akan selamanya berputar seperti hari ini. Jika tanda-tanda kecil saja sudah terjadi, maka berapa dekatkah kita dari tanda besar? Dari gelapnya fitnah Dajjal, dari terbitnya matahari dari barat dan dari hari di mana bumi akan berhenti menerima taubat. Maka sekarang saatnya bangun, perbaiki sholat kita, jaga lisan kita, mari kita sambung silaturahim dan tinggalkan maksiat meski semua orang melakukannya. Karena di akhir zaman, yang kuat bukan yang paling banyak pengikutnya, tapi yang paling teguh dalam keimanan. Jangan tunggu suara sangkakala untuk sadar, karena bisa jadi besok kita sudah tidak ada. Demikianlah pembahasan kita tentang 7 tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah.